Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ma'asyiral muslimin usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad faza man ittaqa. Liqaulihi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama senantiasa melahirkan syukur kita kehadirat Allah. Karena kita masih diberikan satu kesempatan, kemampuan, kemauan, sehingga bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Harapan kita semua mudah-mudahan setelah kita mendengarkan khutbah Jumat ini dan selesai melaksanakan sholat Jumat ini, akan benar-benar terjadi satu perubahan. Perubahan dalam arti kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah semakin meningkat. Yaitu dengan ditandainya semakin pandai-pandainya kita untuk mewujudkan apa yang telah menjadi titah dan perintah Allah, berikut kesanggupan kita untuk menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin ikhwatul iman rahimakumullah. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada salah satu sahabat yang begitu dekat dengan Rasulullah. Bahkan saking dekatnya dengan Rasul sampai-sampai sahabat ini mendapatkan satu julukan sebagai Shahibus Sirrin Nabi. Sahabat yang banyak tahu tentang kehidupan Nabi. Bahkan sahabat ini masuk dalam kategori As-Sabiqunal Awwalun. Nabi pun menyampaikan sahabat yang satu ini masuk dalam barisan pertama setelah Rasulullah memasuki surganya Allah nanti. Ma'asyiral muslimin ikhwatul iman rahimakumullah. Sahabat ini bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Yang dalam beberapa hadis-hadis hanya disebut dengan Ibnu Mas'ud saja. Karena ribuan hadis-hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini. Sahabat Ibnu Mas'ud ini sahabat yang dikenal dengan begitu cerdasnya. Kecerdasannya banyak yang melebihi kecerdasan sahabat-sahabat yang lain. Sehingga dalam ungkapan-ungkapannya Ibnu Mas'ud ada yang sampai menyampaikan bahwasanya di dalam kehidupan orang-orang yang beriman itu tidak ada yang namanya musibah. Tidak dikenal yang namanya musibah. Ketika seseorang bermasalah dengan kesehatannya misalnya, bahkan sampai meninggal dunia, itu pun bukan musibah, tapi itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Seseorang bermasalah dengan rumah tangganya, bermasalah dengan ekonominya, bermasalah dengan anak-anaknya, itu pun semua
hakikatnya adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Dan itulah cara Allah untuk merayu hamba-hambanya agar supaya hamba-hamba ini mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ikhwatul iman rahimakumullah. Maka kata Ibnu Mas'ud, satu-satunya musibah yang ada bagi orang yang beriman itu adalah ketika orang yang beriman itu melakukan satu perbuatan dosa, kemaksiatan yang ia lakukan, kemudian ia tidak merasa bersalah, ia tidak merasa berdosa karena ia melakukan kemaksiatan itu, maka itulah sebenar-benarnya musibah bagi orang-orang yang beriman. Maka disinilah Ibnu Mas'ud sampai mengutip satu ayat di mana Allah menyampaikan, "Dzalika bi annal ladzina amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun." Orang-orang yang beriman lalu ia melakukan kekufuran, maka yang terjadi fatubi'a ala qulubihim, kata Allah, Allah akan mengunci hatinya. Wahum la yafqahun, sementara ia tidak menyadarinya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ma'asyiral muslimin ikhwatul iman rahimakumullah. Ketika seseorang yang beriman melakukan satu maksiat, melakukan satu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syar'i, di saat sadar maka senantiasa beristighfarlah kepada Allah. Senantiasa istighfar, bertaubatlah kepada Allah. Karena dengan taubat yang kita laksanakan, dengan istighfar yang kita ucapkan, Allah akan membuka pintu ampunan kepada kita semua. Kan tetapi sebaliknya, kalau seseorang cenderung melakukan maksiat, cenderung melakukan perbuatan dosa, tapi ia tidak mau bertaubat kepada Allah, maka ini yang akan hati ini akan dikunci oleh Allah. Sementara yang dikunci hatinya oleh Allah, ia tidak mau menyadarinya. Atau barangkali dalam bahasa yang sederhana, yang kita sebut dengan manusia yang hilang sifat-sifat kemanusiaannya. Atau dalam bahasa agama disebut dengan al-insaniyatu bila insaniyatin. Ma'asyiral muslimin ikhwatul iman rahimakumullah. Maka di sini ulama dari kalangan at-tabi'in yang bernama Ibnu Qayyim menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini, bahwa manusia yang sudah hilang sifat-sifat kemanusiaannya ini ada 3 hal. Yang pertama adalah jumudul ain. Manusia ya jumudul ain, air matanya ini sudah beku. Kenapa air mata bisa menjadi beku? Karena ia tidak bisa lagi menyesal, tidak lagi bisa menangis dari dosa yang ia lakukan. Ia anggap biasa-biasa saja. Padahal di dalam Islam sendiri, Rasulullah telah menyampaikan di saat seseorang itu mau istighfar, bertaubat kepada Allah, kok sampai ia mau meneteskan air mata, maka tetesan-tetesan air mata itulah yang akan mampu menghalau dari siksaan-siksaan api neraka. Tapi karena air matanya yang sudah beku, jangankan menetes, perasaan saja tidak ada kalau yang ia lakukan ini berdosa. Lah inilah manusia-manusia yang merasa bangga dengan dosa yang ia lakukan, yang merasa bangga dengan maksiat yang ia kerjakan. Manusia-manusia semacam inilah yang sangat-sangat ditakutkan. Kenapa? Karena ia sudah tidak merasa dosa. Barangkali ini menjadi pelajaran kita, ma'asyiral muslimin. Kita banyak melakukan maksiat. Kadang-kadang kita meninggalkan salah satu sholat wajib kita. Kadang-kadang kita melakukan perbuatan dosa. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita anggap biasa-biasa saja. Maka kata Nabi, Ba'la kabirata ma'asrifarin wala soghirata ma'astikrohin. Tidak ada dosa besar. Tapi kalau dosa besar mau istighfar kepada Allah, sebesar apapun dosa ini akan diampuni oleh Allah. Tapi meskipun dosa itu kecil,
Tapi kalau dosa kecil ini senantiasa dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan justru dosa kecil-kecil inilah yang akan mampu memasukkan seseorang ke dalam api neraka. Lau amiltumul khotoya hatta balaghatis sama summa nadimtum fataba qattaballah, kata Rasulullah. Kalau kalian melakukan satu perbuatan dosa hatta balaghatis sama, sampai menumpuk sampai setinggi langit, summa nadimtum, lalu kamu menyesal, fataba, kamu bertaubat kepada Allah, maka fataballah, Allah akan menerima taubatmu. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin ikhwatul iman rahimakumullah. Pelajaran besar bagi kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa yang kita lakukan, kadang-kadang kita ghibah. Kita membahas ke aib-aib orang lain. Kita melakukan perbuatan maksiat, dahlah dan susah. Kadang-kadang kita tidak mau istighfar kepada Allah. Kita anggap hal itu adalah hal yang biasa. Hindarilah hal-hal semacam ini. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, kata Ibnu Qayyim, manusia yang sudah hilang sifat kemanusiaan adalah faktul haya. Orang-orang yang sudah hilang rasa malu dalam dirinya. Kenapa? Kok sampai Ibnu Qayyim memberikan satu penjelasan semacam ini? Dan saat ini kita sudah bisa barangkali kita terjawab dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim ini. Membuka aib seseorang. Jangankan aib sendiri, aib orang lain kadang-kadang dibuka luar biasa. Tidak saja dibuka, setelah diketahui aib-aib orang lain itu, lalu dibikin story dalam handphonenya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Faktul haya, hilang rasa malu untuk melakukan satu maksiat. Hilang rasa malu ketika melakukan satu perbuatan dosa. Ia tidak merasa ini adalah larangan-larangan Allah. Kalau manusia sudah kehilangan rasa malu hal-hal semacam ini sangat-sangat berbahaya. Maka pantas kalau Rasulullah yang menyampaikan, yakhruju fi akhir zaman wujuhuhum wujuhul adamiyyin wa qulubuhum qulubus syayatin. Akan keluar, akan muncul pada akhir zaman nanti manusia, makhluk yang wajahnya memang berbentuk manusia tapi hatinya berhati setan. Banyak sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, manusia yang sudah hilang rasa malu dalam hidupnya. Kalau manusia sudah menghalalkan segala cara dalam hidupnya, rasa malu sudah tidak ada, maka laisa fi qalbi saumin ar-rahmah, kata Rasulullah. Orang-orang semacam ini sudah tidak akan mempunyai lagi belas kasihan satu dengan yang lain. Barangkali kita sekarang ini bisa melihat rasa kasih sayang dengan orang lain ini semakin hilang. Nubruk kucing di jalan saja berhenti. Tapi kadang-kadang nubruk sesama orang, sesama manusia, melarikan diri. Kadang-kadang banyak kita lihat, kita melihat kecelakaan misalnya, tidak keburu-buru kita tolong. Tapi apa yang dilakukan? Kadang-kadang memvideokannya lalu dibuat dalam story-nya. Masya Allah. Dan inilah manusia-manusia yang kata Rasulullah berakhir zaman akan muncul manusia-manusia semacam ini. Kalau ini laisa fi qalbi syaumin ar-rahmah, tidak ada lagi belas kasih sayang satu dengan yang lain. Karena apa? Karena rasa malu dalam hidupnya sudah tidak ada. Ma'asyiral muslimin ikhwatul iman rahimakumullah. Lalu yang terakhir kata Ibnu Qayyim, bahwa manusia yang sudah hilang sifat-sifat kemanusiaannya adalah al-hirsun minad dunya. Orang-orang yang hidupnya yang difikirkan hanya masalah dunia dan dunia semata. Barangkali ada yang tanya, loh Pak Ustadz, apa tidak boleh kita mencari dunia, memperkaya diri? Boleh. Tidak dilarang, tidak. Kerja keras, banting tulang, peras keringat, silakan. Tapi jangan sampai dengan kita memperkaya diri, jangan kita berpikir hanya asal saya kaya. Ini yang sangat dilarang. Kalau manusia sudah berpikir asal saya kaya, ini tidak menutup kemungkinan akan menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan, bukan mencari cara yang halal untuk mencari satu tujuan. Al-hirsun minat dunya. Tidak dilarang.
Dilarang Islam. Bahkan dianjurkan dalam Al-Quran. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kita mencari kehidupan akhirat. Tapi untuk kehidupan akhirat pun, untuk dunia pun, kita diperintahkan. Tapi kita harus ingat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat justru lebih baik daripada kehidupan kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin ikhwatul iman rahimakumullah. Kalau manusia yang difikirkan hanya masalah dunia semata, tidak akan ada habisnya. Ibaratkan kita kalau kita ini berada di tepi gunung. Gunung itu terdiri dari emas semua misalnya. Maka manusia akan mencari gunung yang lain. Karena merasa kurang, merasa tamak. Kalau tidak diimbangi agama. Kalau tidak diimbangi keimanan. Kalau tidak diimbangi rasa cinta kita kepada agama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ila amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.